Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Oktober 2024 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan kembali siara Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 11 sampai 22 November 2024 bersama Pastor John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini kita mengenang para malaikat pelindung dan kita juga berada di bulan Rosario. Seperti biasanya saya akan membacakan Injil hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5 dan ayat ke-10 dan memberikan renungannya. Sekarang saya akan membacakannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, ada malaikat pelindungmu. Kita semua masih mengenang kehadiran Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta pada bulan September yang lalu. Dari banyak momen, saya mengingat bahwa pada tanggal 3 September yang lalu, beliau sampai di Jakarta dan sempat menjumpai anak-anak yatim piatu, para lansia, tunawisma, dan para pengungsi yang ditangani oleh komunitas Santo Egidio di Indonesia. Dan pertemuan sejenak itu bertempat di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bapak Suci menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dia menyapa, menyambut, bahkan merangkul anak-anak yang datang kepadanya.
Dia tidak memilih-milih siapa yang datang kepadanya. Ini betul-betul bagi saya sebuah momen yang begitu indah. Sang gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya yang mungkin banyak tidak diperhatikan oleh orang-orang lain. Saya juga mengingat ada suatu kejadian yang menarik. Pada tahun 2018 yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengunjungi sebuah paroki. Dan dalam kunjungannya, dia berjumpa dengan anak-anak kecil dan coba untuk berdialog dengan mereka. Ketika itu dia berdialog dengan anak-anak, dan salah seorang yang sangat berani datang kepadanya adalah seorang anak kecil namanya Emmanuel. Emmanuel datang dan berbisik kepada Bapak Suci. Dia mengatakan, "Bapak Suci, Bapak saya itu seorang yang baik. Dia bisa menyerahkan kami berempat bersaudara untuk dibaptis secara Katolik. Padahal Bapak saya itu bukan seorang Katolik. Dan dia sudah meninggal dunia. Bapak Suci, apakah Bapak saya bisa masuk surga? Dan sekarang kalau dia masuk surga, apakah dia sedang melihat saya dari surga?" Sebuah pertanyaan dari anak kecil yang sangat bermakna. Bapak Suci memandang Emmanuel dan teman-temannya dan meyakinkan mereka bahwa Allah itu Maha Baik. Allah tentu memperhatikan orang-orang yang terbuka kepadanya, termasuk ayahandanya yang bukan seorang Katolik, tapi bisa mempercayakan anak-anaknya untuk menjadi Katolik. Dan Paus Fransiskus pada saat itu mengatakan, Allah memiliki hati seorang ayah. Allah pasti bangga dengan ayahmu Immanuel, karena lebih mudah bagi seorang yang beriman untuk membaptis anak-anaknya daripada membaptis mereka ketika ia belum percaya. Tentunya hal ini sangat menyenangkan hati Allah sendiri. Pada hari ini kita mengenang para malaikat pelindung. Mungkin pertanyaan bagi kita, siapa sih malaikat pelindung itu? Kita semua sebagai umat Katolik percaya bahwa Tuhan Allah memberi malaikat pelindung kepada setiap orang yang beriman. Anda dan juga saya. Kalau kita coba ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk melindungi bangsa Yahudi. Dalam kitab Keluaran kita membaca seperti ini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kitab Keluaran bab 23 ayat yang ke-22. Kita juga mengingat satu teks lagi dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya kitab Mazmur bab 91 ayat 10 dan 11, di mana dikatakan begini, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kutipan Mazmur yang juga kita dengar di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dalam kitab Perjanjian Baru, ya tepatnya dalam bacaan Injil yang tadi barusan kita dengar, juga
ada perkataan yang sangat menarik perhatian kita, tepatnya di ayat yang ke-10, ya, di mana dikatakan begini. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Setiap orang, anak-anak kecil sekalipun, mereka memiliki malaikat di surga. Maka sebuah pertanyaan bagi kita adalah, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudariku, kita semua memiliki malaikat pelindung, dan kita juga terpanggil untuk menjadi malaikat pelindung bagi sesama kita. Saya teringat Santo Fransiskus dari Sales. Dia pernah berkata begini, buatlah dirimu akrab dengan para malaikat dan sering-sering melihat mereka dalam roh. Tanpa terlihat, mereka semua hadir bersamamu. Kita memang tidak melihat malaikat, tapi malaikat itu selalu hadir dan melindungi kita. Itu perkataan dari Santo Fransiskus dari Sales. Santo Yohanes Bosco yang dikenal sebagai Rasul Orang Muda, dia juga berkata begini, ketika Anda dicobai, mintalah bantuan malaikatmu. Dia lebih ingin menolongmu daripada kamu ingin ditolong. Abaikanlah iblis dan jangan takut kepadanya. Ia gemetar dan melarikan diri saat melihat malaikat pelindungmu. Malaikat pelindung ada bersama kita, kata Yohanes Bosco. Dan iblis akan lari terbirit-birit, akan ketakutan karena kita bersama malaikat pelindung. Sungguh perkataan orang kudus yang sangat baik dan meneguhkan kita pada hari ini. Maka para malaikat pelindung hadir di dalam diri kita, dan kita tunjukkan dengan kebaikan hati, dengan kerendahan hati, dan kita semua perlu senantiasa terbuka kepada Allah, sebagaimana diharapkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya malaikat pelindung yang baik, Engkau datang dari surga. Tuhan telah mengutusmu untuk menjagaku. Oh, malaikat pelindung, lindungilah aku di bawah kepak sayapmu. Terangilah jalanku dan bimbinglah langkah kakiku. Jangan tinggalkan aku, melainkan tinggallah di dekatku. Belalah aku dari roh-roh jahat. Tetapi di atas semua itu, datanglah ya malaikat pelindung untuk menolong aku di saat akhir hidupku. Bebaskanlah jiwaku, sehingga bersama jiwaku boleh memuji, mencintai, dan menyaksikan kemurahan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Oktober 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.